Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nibros. Di sini kita akan belajar tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini dan perkembangan arsitektur komputer. Pendahuluan pada dasarnya, komputer telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia modern, bertransformasi secara signifikan secara penemuan awalnya. Evolusi komputer ini dapat dibagi menjadi 5 generasi, masing-masing ditandai dengan kemajuan teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan perangkat ini. Dari penggunaan tabung vakum pada generasi pertama hingga penerapan kecerdasan buatan dan komputasi kuantum di generasi kelima. Setiap fase perkembangan ini mencerminkan inovasi yang mendalam dalam desain dan fungsionalitas. Selain itu, arsitektur komputer juga telah berkembang pesat dari arsitektur von Neumann hingga penerapan arsitektur RISC dan CISC yang kompleks. Melalui presentasi ini, kita akan menjelajahi perjalanan evolusi komputer dan bagaimana arsitektur komputer terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Generasi pertama dimulai dari 1940 sampai 1956. Karakteristiknya menggunakan tabung vakum, ukurannya yang besar dan mahal. Contoh, ENIAC dan UNIVAC. Keterbatasannya konsumsi energi yang tinggi, pemanasan, dan rentan terhadap kerusakan. Generasi kedua dimulai dari 1956 sampai 1963. Karakteristiknya menggunakan transistor, ukurannya lebih kecil dan lebih efisien. Contoh IBM 7094 dan CDC 1604. Perkembangannya menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau Fortran dan COBOL. Lalu generasi ketiga ada dari 1964 sampai 1971. Karakteristiknya menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC, meningkatkan kinerja dan kapasitas penyimpanan. Contohnya ada IBM System 360, lalu inovasinya multiprogramming dan sistem operasi modern. Lalu ada generasi keempat dari 1971 sampai sekarang atau saat ini. Karakteristiknya menggunakan mikroprosesor, komputer pribadi atau PC yang muncul. Contoh ada Intel 4004 dan Apple II. Revolusi internet dan teknologi jaringan. Lalu generasi yang terakhir atau generasi yang sekarang, karakteristiknya fokus pada kecerdasan buatan atau AI, fokus pada komputasi kuantum, interaksi manusia komputer yang lebih baik. Contoh ada sistem AI dan komputasi awan. Lalu untuk perkembangan arsitektur komputer sendiri terbagi menjadi dua, dari arsitektur von Neumann dan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann itu memisahkan antara unit pemrosesan dan penyimpanan, memungkinkan pengolahan data yang lebih efisien juga. Lalu arsitektur Harvard memisahkan memori untuk instruksi dan data dan digunakan dalam mikrokontroller. Kesimpulannya, evolusi yang signifikan dari tabung vakum hingga kecerdasan buatan, komputer telah mengalami transformasi yang luar biasa dalam hal ukuran, kecepatan, dan kemampuan. Lalu ada perkembangan arsitektur. Arsitektur von Neumann dan Harvard telah membentuk dasar desain komputer yang modern, memungkinkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pemrosesan data. Lalu ada tren teknologi masa depan, fokus pada komputasi paralel, kecerdasan buatan, dan komputasi kuantum, menunjukkan bahwa inovasi di bidang komputer ini terus berlanjut. Lalu yang terakhir ada dampak global. Evolusi komputer tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja, tetapi juga memperluas kemungkinan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.